dunia sudah menjadi lebih hangat. Dan ini bukan teori. Ini adalah panas yang tak mereda di malam hari, hujan yang membanjiri jalanan, serta asap kebakaran yang mencapai negara lain. Beberapa perubahan sudah tak bisa dihentikan. Tapi ini bukan berarti semuanya hilang. Apa yang kita lakukan sekarang menentukan seberapa buruk nanti. Kita masih bisa mengurangi kerugian, melindungi apa yang tersisa, dan membuat masa depan setidaknya sedikit lebih aman. Setiap tahun, rekor suhu baru selalu tercatat. Musim panas makin terik, malam hari tak lagi bawa kesejukan. Lautan memanas, tak pernah secepat ini. Dulu hutan lebat, kini hanya abu. Di tempat yang seharusnya musim dingin, kini turun hujan. Bencana alam kini menjadi hal biasa. Fenomena yang dulu anomali langka, kini terjadi hampir setiap musim. Ini bukan lagi di tempat jauh, ini terjadi pada kita, saat ini juga. Kita sendiri yang memanaskan ini. Kita bakar bahan bakar, tebang hutan, dan cemari udara. Semua ini menumpuk panas di atmosfer. Bumi lebih banyak menerima panas. Panasnya tak sempat dilepaskan. Beberapa partikel memang bisa mendinginkan. Namun, itu tidak menyelamatkan. Kita mempercepat proses ini. Prosesnya tak akan berhenti sendiri. Untuk mengembalikan keseimbangan, kita harus kurang merusak. Kita juga harus lebih banyak membantu alam. Para ilmuwan dunia sepakat, bumi tidak boleh memanas lebih dari 1,5 derajat Celcius. Ini bukan tentang kenyamanan, melainkan tentang kelangsungan hidup. Setiap kenaikan 1/10 derajat memperparah banjir, kekeringan, dan kelangkaan pangan. Agar tetap aman, kita harus segera mengubah cara kita menghasilkan energi, membangun kota, dan menjalani hidup. Ini sulit, tapi mungkin. Untuk saat ini, masih mungkin. Ada hal-hal yang tak bisa kembali. Jika terlalu banyak es mencair, air tak akan surut. Jika arus laut utama hancur, iklim benua akan berubah. Kita tak tahu batas pastinya, tapi tahu itu makin dekat. Ketika proses ini mulai, mereka akan berlangsung berabad-abad, meski nanti diperbaiki. Karena itu, kita harus bertindak sejak awal. Semakin panas di mana-mana. Dengan panas itu, penguapan meningkat. Hujan lebat pun lebih sering, banjir juga kian sering terjadi, lalu semuanya kering mendadak. Kebakaran pun merebak, manusia sulit bernapas. Hewan-hewan binasa, panen pun hangus terbakar. Semua ini terjadi di satu lokasi, kadang banjir, kadang api. Kota-kota harus siap siaga, mereka harus bersiap untuk semuanya. Artinya, waktu kita makin sempit, tugas pun makin banyak. Gletser di gunung menyusut tiap tahun. Awalnya, ini memberi lebih banyak air di sungai. Namun, air itu lalu menghilang. Es laut di Arktik juga mencair. Dan semakin cepat, semakin sedikit es, semakin banyak panas diserap laut. Dan prosesnya makin cepat. Di beberapa tempat, ini sudah terlihat jelas. Gletser yang ada saat kita kecil, kini lenyap dari peta. Permukaan laut makin tinggi. Air menghangat, es mencair. Perlahan, permukaannya terus naik. Pantai terkikis. Air asin masuk ke rumah. Banyak permukiman harus pindah. Beberapa tempat membangun bendungan. Beberapa memilih mengungsi. Ini tak terjadi sekejap. Tapi tiap tahun mengubah peta pesisir. Segala yang dibangun di tepi laut harus mempertimbangkan ini. Laut adalah baterai raksasa yang menyerap semua panas berlebih. Ia memanas, arusnya berubah, dan kehilangan oksigen. Ikan pergi, karang mati, seluruh ekosistem hancur. Bagi negara pesisir, ini bukan cuma lingkungan, tapi juga makanan dan pekerjaan. Bahkan mereka yang jauh dari pantai merasakan dampaknya, karena laut mengontrol cuaca global. Saat iklim berubah, kebutuhan dasar jadi terganggu. Panen terbakar atau hanyut oleh hujan. Air kadang hilang, kadang datang sebagai banjir. Orang lebih sering sakit karena panas, udara, dan stres. Harga bahan pokok naik, penyakit menyebar lebih cepat. Semua ini bukan masa depan, tapi sudah realita di banyak negara. Semakin lama kita menunda, semakin sulit bagi semua. Setiap suhu naik, nyamuk dan kutu menyebar. Kini mereka mencapai area yang dulu dingin. Penyakit yang dulu hanya ada di tropis kini ditemukan di Eropa. Panas memperparah alergi. Debu dan asap merusak paru-paru.
Kesehatan kini tak hanya dari medis, iklim juga sangat berpengaruh. Jika tak bersiap, wabah penyakit akan jadi hal biasa. Perubahan iklim juga berarti uang besar, asuransi mahal, panen hilang, pabrik macet. Tapi, muncul aturan baru, cara membangun, apa yang dibeli, denda apa. Negara-negara berinvestasi pada energi bersih dan perlindungan banjir. Siapa yang cepat beradaptasi akan menang, siapa yang lambat akan rugi paling banyak. Banyak negara sudah mulai tinggalkan minyak dan batu bara. Kereta listrik, turbin angin, panel surya makin terjangkau dan murah. Mobil mengisi daya dari listrik, tak lagi pakai bensin. Beralih penuh ke energi bersih memang sulit, tapi sangat mungkin. Semakin cepat kita mulai, makin mudah atasi dampak. Kita pun tak lagi tergantung fluktuasi harga. Kota-kota merasakan dampaknya lebih dulu, namun disinilah perubahan cepat bisa terjadi. Tanam lebih banyak pohon, cat atap dengan warna cerah, bangun taman penahan air, buat kawasan berangin, dan perumahan yang tangguh. Adaptasi bukanlah hal yang jauh, ini sudah dilakukan. Semakin cepat dimulai, semakin sedikit masalah kelak. Tumbuhan dan hewan tak selalu mampu beradaptasi. Ada yang pergi, ada yang punah. Karang, hutan, dan semua yang butuh suhu stabil sangat menderita. Bersama alam, manusia pun ikut merasakan dampaknya. Jumlah lebah menurun, panen berkurang, tanah melemah, ikan menipis. Alam bukan cuma keindahan. Alam memberi kita makan dan melindungi. Dan kini, alam juga butuh perlindungan. Ada ide mendinginkan planet secara buatan. Caranya memantulkan matahari atau menghilangkan CO2 berlebih dari udara. Beberapa sudah dicoba, lainnya baru sebatas teori. Namun, teknologi ini masih jauh dari aplikasi nyata. Mereka dapat menimbulkan konsekuensi tak terduga. Ini tidak akan menggantikan hal sederhana. Kita harus mengurangi dampak buruk. Jangan cuma berharap tombol ajaib. Setelah banjir, kekeringan, dan kebakaran, orang semakin sering meninggalkan rumah mereka. Beberapa pergi sementara, lainnya selamanya. Biasanya, ini terjadi di dalam negeri. Namun, di masa depan, perpindahan antar negara juga bisa dimulai. Iklim jarang jadi satu-satunya penyebab. Tapi, seringkali itu jadi pemicu utama. Jika tidak bersiap dari sekarang, perpindahan akan menyakitkan. Baik bagi mereka yang pergi, maupun yang menerima. Harapan itu ada. Bukan di dongeng, tapi di tindakan nyata. Kurangi emisi, pulihkan alam, jadikan kota lebih cerdas, bantu petani. Terapkan teknologi, bekerja sama. Semua itu mungkin. Setiap langkah berarti. Setiap pohon, setiap ton yang dihemat, adalah kontribusi untuk yang masih bisa diselamatkan. Sesulit apapun, belum terlambat. Jika menarik, berlanggananlah agar tak ketinggalan episode baru. Kami menyajikan singkat dan relevan.